Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih waktu menikmati kasih-Mu di awal tahun 2023. Terima kasih perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kami masuk dalam tahun yang baru. Kami percaya bahwa ada banyak rancangan Tuhan yang ajaib di depan. Ada banyak kejutan-kejutan berkat. Dan kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Dengan semua penyediaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dengan semua berkat, dengan semua kekuatan, dengan semua kesembuhan, dengan semua kebaikan, dengan semua penghiburan, sukacita, tawa, bahagia, sebab ada Tuhan di tahun 2023 ini. Sebab Tuhan mengasihi kami, sebab kami anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Katakanlah isi hati-Mu untuk menolong kami bertumbuh dan mengerti rancangan-Mu, kebaikan-Mu di tahun 2023 ini. Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami, luruskan apa yang bengkok, hiburkan apa yang sedih, kuatkan apa yang lemah, sembuhkan apa yang sakit, pulihkan apa yang sudah rusak, bersihkan apa yang kotor. Melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Selamat tahun baru. Ya. Semua sukacita? Amin. Ya. Saya berharap sebenarnya pagi ini saya bangun lebih baik, tapi masih sama dengan kemarin. Malam ke-12 masih sulit tidur. Ya, tapi percayalah bahwa apa yang kita sudah renungkan semalam, ya, firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Pengkhotbah pasal 3. Mari kita buka dalam Pengkhotbah pasal 3. Saya mencoba untuk berdiri, walaupun memang setelah ini agak berat, tetapi tidak apa-apa. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berserah kepadanya. Amin. Ya. Pengkhotbah pasal 3, ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kita sudah merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi mari kita baca lagi karena berhubungan dengan ayat 11. Sudah menemukan? Baik, saya akan membacanya, saudara memperhatikan dengan sebaik-baiknya, sebab saya membaca dengan lebih cepat. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Oh, tunggu dulu. Alkitab saya rupanya salah. Alkitabnya sudah benar. Tapi ini Alkitab masa kini. Ya, saya membuka di Android, ya. Supaya kita sama Alkitabnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa,
Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Lalu di ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Saudara-saudara, sebelum memasuki tahun 2023, ada banyak prediksi. Ada banyak pernyataan bahwa tahun 2003 adalah tahun yang gelap. Saudara setuju? Tahun susah. Tahun yang tidak menentu. Hal ini diambil oleh karena belajar dari pengalaman. Bukan hanya pengalaman 2 tahun yang lalu, tahun 2020, tahun 2021. Lalu kemudian masuk dalam tahun 2022 dengan peperangan Rusia dengan Ukraina, lalu ancaman peperangan dengan China dan Taiwan, diobok-obok oleh Amerika. Dan kemudian para pengusaha di luar negeri, Amerika, Inggris, berusaha menahan uang supaya tidak banyak belanja. Dan ada banyak hal. Sehingga diprediksi bahwa ini tahun-tahun yang gelap. Kalau tidak ada Tuhan, itu tahun yang gelap. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Kita tidak bermaksud mengabaikan pernyataan para ekonom atau ahli ekonomi. Tetapi kita perlu mawas diri. Bisa saja kita setuju bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran yang membuat kita takut atau mawas diri. Tapi saudara-saudara, sebagai umat yang dikasih oleh Tuhan, yang memiliki Tuhan Yahweh yang hidup, yang memiliki Elohim, Allah pencipta yang maha kuasa, kita harus optimis dan memiliki iman bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Kita berjalan sendiri. Benar, waktu kita berjalan sendiri, kita akan masuk dalam tahun kegelapan. Bahkan sekalipun semuanya penuh dengan berkat, pasti kita akan masuk dalam jalan-jalan yang gelap. Sebab kita berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan jika kita hanya bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa di tahun 2023, Tuhan yang sama pencipta langit dan bumi yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, Tuhan yang sama itu juga ada di sini di tahun ini. Dan Tuhan itu mendampingi kita. Tuhan berkuasa dan Ia pasti membela anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan takut.
Kalaupun memang terjadi hal yang gelap itu, percayalah Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan Tuhan bisa memberikan terang kepada kita. Semalam kita sudah membahas tentang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada waktunya. Saya sudah mengirimkan renungan di grup, tapi ternyata di print tidak bisa di print karena ada masalah dengan laptop dan juga printer, sehingga tidak sempat di print, yang bisa jadi hanya 3 lembar saja. Tapi kalau saudara bisa meminta, bisa dibuatkan printannya nanti. Nah, sekarang kita akan membahas ayat 11 dan 13. Tema kita adalah berjalan dalam menjalani hidup dalam perspektif Tuhan. Supaya kita tidak perlu takut dengan situasi saat ini, kita harus tahu bahwa hidup ini dirancang oleh Tuhan. Bukan mau kita. Kita bersyukur kita bisa hidup di tahun ini, tapi bukan mau kita untuk hidup. Semua adalah kehendak perkenanan dari Tuhan. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini biasanya dikutip waktu undangan pernikahan. Membuat indah pada waktunya. Tapi sebenarnya ayat ini adalah puncak dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itu puncak. Atau lebih tepatnya, puncak dari pasal 1, pasal 2. Jadi pasal 3 adalah puncak. Kan orang berkata begini, ngapain baca kitab pengkhotbah? Kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang bersifat pesimis. Baca ayat 1 saja, pasal 1 ayat 1. Semuanya sia-sia. Baca ayat 2, sia-sia. Sepanjang pasal 1, sepanjang pasal 2, semuanya sia-sia. Jadi seakan-akan tidak memberikan gairah untuk hidup. Bahkan penulis dari kitab pengkhotbah, seorang raja yang penuh hikmat, dia berkata, berhikmat itu sia-sia. Membangun rumah juga sia-sia. Kalau gitu mari kita ngontrak atau ngekos. Bekerja juga sia-sia, bahkan disebut melelahkan badan. Nah, saya biasanya mengutip itu pasal terakhir, pasal 12 kalau saya mengajar. Ya, mari kita baca itu, dan kemudian mahasiswa baca, banyak membaca buku dan belajar itu melelahkan badan. Jadi nggak usah baca buku dan belajar, melelahkan badan. Apalagi yang buat skripsi. Ibu Evia melelahkan badan ya. Begadang sampai tengah malam. Ya, nanti setelah ujung-ujungnya disebut cuman ini dipindahkan. Difoto selesai. Padahal perjuangannya 8 bulan, 6 bulan dicoret-coretin. Wah. Dan dosennya juga tidak ngomong, dicoret saja. Ya. Syukur dosennya laki-laki. Kalau perempuan, wah, sudah datang bulan, marah lagi. Dicoretin warna merah lagi tintanya, bukan warna hitam. Jadi kalau saya nyoret itu biasanya tinta merah, supaya kelihatan salahnya. Nah saudara-saudara, ini puncaknya bahwa salah orang mengatakan kitab pengkhotbah adalah kitab pesimis. Mengajarkan pengajaran Epikuros, tidak ada pengharapan hidup. Bahkan dikatakan tertawa dan bahagia juga sukacita. Makan itu juga sia-sia. Tadi pagi kita makan, nanti siang lapar lagi. Percuma ya. Nanti malam makan lagi. Besok makan lagi. Sia-sia kan? Kita makan tadi pagi. Saudara sudah mandi kemarin, pakai sabun. Banyak lagi sabunnya. Sabunnya harum lagi. Setelah itu nanti sore, tadi pagi mandi lagi. Nanti sore mandi lagi. Sia-sia kan yang kemarin? Sia-sia. Kalau gitu nggak usah mandi. Biar nggak sia-sia. Bukan begitu maksudnya. Jadi setelah membahas pasal 1, pasal 2, sia-sia tanpa Tuhan. Lalu kemudian, yang saya katakan semalam bahwa pasal 3 ayat 1 khususnya sampai pasal 3 seluruhnya, ayat ini berbicara tentang janji Tuhan.
Untuk segala sesuatu ada waktunya. Bagi kita yang merasa sedih, ada waktunya untuk bergembira. Bagi kita yang merasa sakit, ada waktunya untuk sembuh. Bagi kita yang merasa kekurangan, ada waktunya untuk dipenuhi oleh Tuhan. Bagi kita yang merasa berduka, ada waktunya mendapat penghiburan. Bagi kita yang merasa rugi, ditipu, ada waktunya kita akan mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Ada waktunya. Mengapa? Karena Tuhan pengatur hidup. Dijelaskan di ayat 11 ini. Boleh duduk ya? Iya. Karena sudah tegang kaki kanannya. Iya. Dibantu lagi Pak Arnold. Iya. Boleh ini digeser boleh? Nggak apa-apa. Oke. Sedikit aja supaya wajah saya kelihatannya. Ya cukup. Terima kasih. Ada waktunya untuk sembuh ya. Ya, ada waktunya sakit. Jadi semalam mengajak beda, jangan kecewa saudara-saudara. Kalau tiba-tiba sakit, jangan kecewa. Tiba-tiba rugi, jangan marah sama Tuhan. Jangan marah. Karena ada waktunya. Terima kasih Pak Arnold. Jadi, yang pertama yang kita bahas di ayat ini, kita fokus di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dalam ayat ini, ya. Jangan frustrasi saudara-saudara, waktu hidup itu sulit. Jangan frustrasi waktu kemudian kita mengalami sengketa. Yang pertama, menjalani hidup dalam perspektif Tuhan adalah hidup ini dirancang indah oleh Tuhan. Ayat 11a berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara perhatikan di ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Lalu ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini bukan hanya soal pernikahan. Tapi semua hal yang disebut dengan kesulitan, semua hal disebut dengan kekurangan, Tuhan akan membuat indah pada waktunya karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, menjalani hidup ini jangan hanya karena pikiran ekonom. Walaupun memang kita belajar dari pikiran ekonom, mereka sudah belajar tentang keuangan, belajar tentang bisnis. Tapi ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan. Apa hal-hal itu? Segala sesuatu ada waktunya. Sepanjang 3 tahun kita mengalami COVID, itu waktunya. Tetapi COVID mengajarkan kepada kita juga bisa selesai. Ada waktu selesai. Ada waktu. Ada waktu selesai kemarahan saudara, jangan disimpan. Jangan disimpan, kemarahan itu tidak boleh kekal sampai mati. Pokoknya aku tidak akan ketemu bapak itu. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni. Dan bapak itu juga berkata, di depan saya dia berkata, bahkan sampai masuk surga pun Pak, saya tidak sudi ketemu dengan dia. Selalu bertanya di hati, kira-kira yang masuk surga siapa nanti ya? Sebab kalau dua-duanya masuk surga bisa berantem di surga ini, buat kacau nanti surga. Jangan dibawa mati. Alkitab berkata, kalau kamu marah janganlah sampai matahari. Iya. Jangan kekal kemarahan kita. Jangan kekal kesedihan kita. Jangan kekal duka cita kita. Ada waktu untuk menangis, tapi ada waktu untuk bersuka cita. Selesaikan segera duka cita kita. Selesaikan segera kemarahan kita. Selesaikan segera kekecewaan kita. Selesaikan segera pertengkaran kita. Ada waktu. Ada waktu. Jangan biarkan. Jadi yang pertama, menjalani hidup dalam perspektif Tuhan. Sehingga hidup ini tidak gelap. Hidup ini dirancang oleh Tuhan untuk indah. Saya mau berdiri. Sayang saudara-saudara, hidup kita dibuang dalam kesedihan. Padahal hidup kita begitu indah. Dirancang Tuhan begitu indah. Sayang kita lewatkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Sayang saudara-saudara. Kita marah, kita bertengkar, dan kita tidak menikmati keindahan dari Tuhan.
yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita harus beriman bahwa harus indah. Kita tidak bisa mengubah hidup kita. Tapi Tuhan yang mengubah hidup ini. Nah, saudara sudah lihat saya buktinya ya. Saya sudah bilang semalam. Dalam 6 bulan, 3 penyakit yang saya dapat. Semua dibereskan. Ini akan dibereskan ya. Segera dibereskan pasti. Ini. Hidup ini indah saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan. Hidup ini bahagia bersama dengan Tuhan. Sayang saudara-saudara dilewatkan. Sayang dibuang 1 hari. Tanpa berkat kebahagiaan, tanpa berkat sukacita dari Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, ada 3 alasan pasal ini menjelaskan bahwa hidup itu indah. Bagaimana bisa Tuhan membuat hidup kita begitu indah? Dan ayat ini menjelaskan 3 alasan. Yang pertama, karena Allah yang mengatur waktu. Ayat 1 sampai dengan 8. Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Jadi, alasan Allah dapat membuat hidup kita indah oleh karena Allah yang kita sembah, Dia yang mengatur setiap waktu, setiap masa, setiap musim. Saya suka lagu tadi. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bahkan kalaupun nasib kita berubah, kalaupun suasana hati kita berubah, kalaupun berkatnya berubah, perhatian Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, alasan, apakah Allah dapat membuat hidup kita indah? Iya. Ayat 9, 10, karena Allah yang memberikan pekerjaan. Saudara perhatikan di ayat yang 9 dan 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Kepada anak manusia itu semua. Orang percaya dan tidak percaya. Orang Kristen, tidak Kristen, semua diberi pekerjaan oleh Tuhan. Amin. Semua diberi pekerjaan. Makanya yang paling bodoh itu orang Kristen, diberi pekerjaan tapi ternyata tidak menekuni pekerjaan itu. Tapi mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka menekuni pekerjaan dan mereka hidup dari pekerjaannya. Mereka bahagia dengan pekerjaannya. Nikmati pekerjaan kita. Dan percaya ini pemberian Tuhan dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Serius dengan pekerjaan kita. Bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Bertanggung jawab saudara-saudara. Jangan setiap sedikit ada masalah, keluar dari pekerjaan. Sedikit ada bertengkar, keluar dari pekerjaan. Sedikit ada masalah, keluar dari hidup. Sudah, hidup ini indah saudara-saudara. Ada waktunya, ada waktunya. Ya, kalau kita sudah terluka, ada waktunya, pasti Tuhan sembuhkan. Kalau kita sudah bertengkar, ada waktunya untuk selesai, ada waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan Allah dapat membuat hidup kita indah adalah Allah yang memberikan kesenangan dan nikmat. Ayat 13. Dia memberikan pekerjaan, tapi dia juga memberikan kesenangan dan nikmat. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pekerjaan itu pemberian Allah. Bekerja. Jam 12 harus pulang bekerja, Neta, cepat pulang. Jangan muncul di sana jam 1 karena alasan ibadah. Ya. Sebelum doa berkat, boleh pulang duluan Pak? Boleh. Boleh pulang duluan. Kecuali kita owner dari pekerjaan. Mau datang jam berapa saja. Mau tutup kantor juga datang ke sana. Kok Bapak baru datang? Saya owner, mau apa? Loh kita staff. Bahkan kalau boleh sebelum buka pintu ya Pak Arnold, kita sudah di sana. Iya. Dan berdoa di sana. Beberapa orang saya perhatikan itu di perusahaan kalau berangkat pergi ngajar, ada berdiri di perusahaan itu, tidak tahu sambil saya kayaknya orang percaya nih, gini. Berdoa di depan sambil menunggu ruko kantor dibuka.
Mungkin gak ada persekutuan di kantor kita. Tapi itu waktu yang paling indah untuk mendoakan perusahaan kita. Ya Bu Elisia, nanti ada doa di sana, atau ini belum dibuka nih Pak, yang bawa kunci belum dibuka. Doa menurut kepercayaan dan kecepatan masing-masing. Doa. Pekerjaan begitu indah dan Tuhan juga menyediakan semua berkat-berkat nikmat dalam pekerjaan. Tuhan akan membuat indah hidup kita karena Dia yang memberi semua berkat-berkat dan semua nikmat. Setiap orang dapat makan dan minum. Ada orang tidak dapat makan dan minum? Ada. Kecuali orang yang tidak punya. Dan orang yang sakit. Saudara, orang sakit itu orang yang pilih-pilih makanan. Termasuk sakit rohani, pilih-pilih ayat. Oh, ayat ini tidak cocok bagi saya. Ayat ini cocok bagi dia. Itu orang sakit rohani. Orang sehat itu semua makanan dimakan. Ya. Mau yang keras, mau lembut, dimakan. Minum, menikmati kesenangan dan segala jeripayanya. Itu pemberian dari Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Hidup itu begitu indah. Hidup kita dirancang oleh Tuhan begitu indah. Karena Allah yang membuat hidup ini indah. Allah juga merancang pernikahan kita indah. Nikmati pernikahan kita, saudara-saudara. Berhenti saling curiga. Saya sedih. Ada teman saya, pendeta, setiap kali pulang dari rumahnya, diperiksa dompetnya sama istrinya. Sedih. Mungkin periksa cari uang kan. Tapi saya percaya jemaat Siloam tidak ada yang suka buka dompet suaminya. Betul Pak Arnold ya? Betul itu ya. Tidak ada. Di sini tidak ada. Ada itu 200 km dari sini. Tidak boleh buka-buka dompet suami tanpa izin. Harus izin Bu Loni. Iya. Ya. Tanpa disuruh. Iya, Ibu disuruh ya. Tidak boleh buka-buka dompet. Anak saya tegur kalau dia buka dompet saya. Loh kok susah amat sih? Masalahnya kalau dia ambil KTP saya menderita di jalan nanti. Kalau dia ambil kartu tolnya itu susah nanti. Kalau anak kan sembarang aja ngambilnya. Jadi harus izin. Akan menyusahkan kita. Betul anak dan orang tua, tetapi kita harus berhikmat. Masalahnya nanti kalau ada hilang kan dicurigai toh. Hidup ini begitu indah, jangan dihabiskan untuk curiga, jangan dihabiskan untuk bertengkar. Tuhan merancang hidup kita dan percayalah, orang-orang yang mengasihi Tuhan dibawa dalam keindahan dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu di pasal 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia. Kenapa bukan orang percaya manusia? Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Tuhan. Manusia ini adalah semua orang, baik yang percaya Yesus maupun tidak. Tak ada yang lebih baik bagi manusia makan dan minum. Dan Tuhan memberkati semua manusia. Sama Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada semua manusia. Tuhan juga memberikan berkat kepada semua manusia. Baik yang percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, siapa? Semua berkat dari Tuhan, semua kenikmatan dari Tuhan. Bahkan makan nasi saja itu indah. Betul ya? Siapa bilang makan nasi tidak manis? Manis, saudara. Buktinya hidup saya manis sekali. Gula darahnya sampai 500-an. Manis hidup saya. Kebanyakan makan nasi. Ternyata nasi itu mengandung gula. Jadi coba makan nasi dan nikmatilah. Ya, nikmati. Tanpa lauk pun ternyata nasi enak. Lebih enak kalau ada lauk ya.
Apalagi ada tahu apa Pak Arnold? Asam manis ya, saya enggak dapat semalam, dikasih sedikit. Ya. Saya dibuatkan sama Bu Dewi tapi sedikit rasanya saya makan. Saya enggak puas tapi nggak enak, kan minta tambah, nggak enak, banyak orang soalnya ya. Ya. Saya suka ayat 26. Kita baca ayat 26 sama-sama ya. Ya. 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara mengerti? 26a dan b. Dan kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Hikmat, pengetahuan, kesukaan. Diberi kepada orang dikenan. Kalau tadi di ayat 24, semua manusia. Tapi sekarang, kepada semua orang yang dikenan, yang dikasihi, yang dibenarkan oleh penebusan salib Yesus. Bagian B, tetapi orang berdosa. Siapa orang berdosa? Semua orang tadi. Ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan. Wih, percaya saudara? Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau Pak Pendeta di sebelah saya berkata, unta-unta dari Midian dan Eva akan dikirim oleh Tuhan. Saudara tahu Midian Eva ya? Dikirim oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang percaya. Wah, sayangnya nggak ada unta di sini. Tapi ayat ini kan jelas. Janji Tuhan kepada orang dikenan, dikaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Kesukaan ini bukan hobi, tapi nikmat, berkat. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun. Biarkan orang berdosa bekerja mati-matian sampai mati. Dan kemudian mereka akan menyediakan, memberikan berkat itu kepada orang yang dikenan. Percaya janji Tuhan. Bekerja serius. Dan Tuhan serius dengan hidup kita. Ini Tuhan serius loh. Sampai Tuhan tugaskan orang-orang berdosa. Hidup ini begitu indah. Dan Dia yang sumber berkat, sumber keindahan dalam hidup kita. Yang kedua, masih tema anjing yang sedang mabuk. Jangan memilih mabuk waktu bermasalah. Ya. Jangan memilih mabuk waktu stres. Saya tidak tahu anjing siapa ini. Tapi dia lagi santai, stres karena tuannya tidak pulang semalam-malaman. Tahun baru di luar. Hidup ini dirancang bernilai kekal. Stres tidak kekal. Kemarahan tidak kekal. Duka cita tidak kekal. Ayat 1, ayat 11b. Tuhan merancang dalam hati kita kekekalan. Berarti bertentangan dong. Di pasal 1, pasal 2, hidup ini sia-sia. Lalu pasal 4, apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia dikubur, binatang juga dikubur. Siapa yang lihat bahwa arwah manusia naik dan arwah binatang turun ke bawah? Apa bedanya? Sama saja. Tapi ayat bagian B berkata, hidup kita dirancang kekal. Jadi sekalipun orang berkata, ini tahun sulit. Tapi hidup saya kekal di tahun 2023. Selama kita hidup di tahun 2023 ini, pikirkan yang berdampak kekal. Pikirkan yang bernilai kekal. Karena Tuhan kekal dan Tuhan merancang hidup kita dalam kekekalan. Dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang kekal, yang bernilai kekal. Melalui hati kita. Apa itu hati kita? Motivasi. Saudara-saudara begini. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah, janganlah kumpulkan hartamu di bumi. Tapi di BCA, BRI boleh.
kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena ngengat karat tidak merusakkannya. Bagaimana mengumpulkan harta di sorga? Di hati. Bagaimana itu? Bukan janji, motivasi. Semua motivasi yang saya lakukan untuk Tuhan. Kalau saya pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya tidak mengharapkan pujian dari jemaat. Bahkan kalaupun tidak ada jemaat yang angkat tangan, saya tidak perlu berduka cita. Kalaupun tidak ada jemaat yang berterima kasih, saya tidak perlu berduka cita. Motivasi saya melayani Tuhan. Motivasi teman-teman melayani Tuhan, ini karena Tuhan. Itu bernilai kekal. Saya menolong orang karena saya mengasihi Tuhan. Motivasi untuk Tuhan. Jadi kalau kita menolong orang lain, motivasi untuk Tuhan itu bernilai kekal. Kalau kita memberkati orang lain, motivasi untuk Tuhan itu bernilai kekal. Kalau kita memberi persembahan misi untuk hamba Tuhan yang ada di Lombok, yang ada di Sulawesi, itu bernilai kekal. Kalau kita menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di Gianyar, yang ada di Dalung, yang ada di beberapa tempat, itu bernilai kekal. Motivasi untuk Tuhan. Saya tidak melihat uang itu naik terbang ke sorga. Saya tidak melihat berapa tabungan saya di sorga. Tapi motivasi untuk Tuhan. Hidup ini dirancang untuk kekal. Bahkan kalaupun kesulitan saya alami, sekalipun saya sakit, saya masih bisa memikirkan hal-hal yang kekal. Corrie ten Boom. Saya dapat bukunya. Ada orang baik hati memberikan buku ke saya. Cukup banyak bukunya. Pak, setiap kali saya beli buku, saya beli 2. Satu judul itu 2 buku. Dan saya bingung, saya kasih siapa? Sebab saya pernah kasih orang, saya pikir dia hamba Tuhan, saya lihat buku saya ternyata berhamburan dan tidak dibaca. Jadi saya sedih, Pak. Itu mungkin cuma 60.000, 80.000, murah. Tapi itu hasil jeripaya saya. Saya berpikir berdampak dengan berbagi, tapi juga tidak berdampak. Nah, Corrie ten Boom. Saya pernah cerita ini. Seorang penginjil. Dan dia dikenal sebagai seorang pendoa syafaat. Lalu Tuhan datang kepada dia melalui malaikatnya dan berkata, Corrie ten Boom, Tuhan mengasihimu. Waktunya kamu pergi. Karena kamu sakit parah. Waktunya pergi ke sorga. Lalu Corrie ten Boom, kalau boleh saya masih ingin hidup dan melayani Tuhan. Baik, Tuhan memberikan kesempatan kepadamu 10 tahun lagi untuk hidup. Tapi dalam keadaan penyakit berat. Kamu hidup dalam sakit yang berat. Setuju? Ya. Boleh digendong? Iya. Corrie ten Boom setuju. Dan malaikat itu pergi. Lalu Corrie ten Boom selama hidupnya sakit itu, dia menghabiskan waktu untuk berdoa. Dan mencatat orang-orang mau didoakan. Dan doa-doanya itu dicatat sampai berapa ratus halaman doa-doanya. Dan berapa ribu orang didoakan. Tahun yang kelima dalam sakit beratnya, malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya, Corrie ten Boom, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mau memanggilmu kembali ke rumah kekal di sorga.
Dan Corrie ten Boom protes. Bukankah janji Tuhan 5 tahun lagi? Tapi engkau sangat payah. Saya tidak tahu apakah Tuhan sedang menguji Corrie ten Boom, tapi sepertinya Tuhan sedang menguji. Lalu Corrie ten Boom bertanya begini kepada malaikat itu. Tuan malaikat, mana lebih baik? Saya hidup 5 tahun dalam keadaan sakit payah seperti ini, atau saya mati sekarang? Mana lebih memuliakan Tuhan? Dan malaikat itu berkata, kamu tahu jawabannya. Lalu Corrie ten Boom berkata begini, kalau begitu, kira-kira kita pilih yang mana? Sakit gini aja saya pilih cepet. Kita pilih mana? Sakit payah 5 tahun tidak bisa bangun diurus sama orang, atau cepat-cepat masuk dalam sorga yang penuh indah sukacita, tanpa air mata, tanpa duka cita, tanpa sakit, tanpa penderitaan. Pengen cepat? Ibu Corrie ten Boom memilih, kalau begitu Tuan Malaikat, saya memilih pilihan yang pertama. Saya hidup 5 tahun lagi dalam sakit saya ini. Dan itu memuliakan Tuhan. Dan malaikat pergi. Dan betul, 5 tahun kemudian, dia kembali ke rumah Bapa. Tapi setelah itu ditemukan catatan-catatan doanya, ribuan orang didoakan. Dan dikumpulkan menjadi berapa ratus halaman, itu bisa jadi buku. Saya mendapatkan buku tebal tentang Corrie ten Boom. Dan itu ada banyak buku-buku dibahas tentang penginjil wanita Corrie ten Boom, orang Amerika, orang Belanda. Dan pernah dia dimasuk di camp Nazi juga. Pernah. Dan orang tuanya sangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia juga mendedikasikan hidupnya. Dia berdampak kekal. Bahkan dalam sakit pun saudara-saudara, kita juga bisa berdampak kekal. Dalam keadaan yang kekurangan sekalipun, hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara. Dan kita bisa memuliakan Tuhan di tahun 2023 ini. Jadi jangan berpikir bunuh diri. Yang ketiga, ayat 11c. Hidup ini harus dijalani dengan maksud Allah. Ayat 11c, mari kita perhatikan di ayat 11c itu. Di sana dikatakan di ayat 11c, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Taunya berkat, taunya makan, taunya minum. Dan manusia tidak ngerti. Bahkan COVID kemarin tidak ngerti. Kenapa harus ada COVID? Saya bilang teman-teman pelaku pariwisata, kita terlalu sombong. Ngomong sebentar, ngomong 1 menit, langsung dapat uang. Begitu mudah kita orang pariwisata itu dapat uang, terlalu mudah. Dan teman saya berkata, betul. Sebelum COVID saya ngomong sebentar itu dapat uang 100.000. Sekarang saya berbusa-busa, mulut saya nggak ada yang kasih uang. Terlalu sombong, terlalu berpoya-poya. Dengan uang, dengan waktu, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Terlalu sombong dan merasa hidup ini punya kita. Kita nggak ngerti, makanya dikatakan di ayat 11c. Orang nggak bisa menyalami maksud Tuhan. Kenapa mengalami sakit? Dan saya berkata semalam, ubah doa kita. Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan, apa maumu kenapa saya sakit? Apa maumu kenapa saya ditipu? Apa maumu kenapa saya rugi? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Wah, kalau begitu saudara-saudara, hidup ini indah. Kita tidak perlu marah-marah, nggak perlu kecewa, nggak perlu nuduh Tuhan, nggak perlu. Bahkan makan pun tahu tempe terus, nggak perlu. Saudara-saudara, ada waktunya, ada waktunya. Nah, yang saudara merasa bosan makan tahu tempe, nanti semester depan saya ajak ke STI.
Tapi di sana sudah makan ayam sekarang. Dulu kami makan tahu tempe. Sampai lagunya itu, Tuhan Yesus tidak berubah, ayat keduanya tahu tempe pun tidak berubah. Sampai dosen bilang, kenapa kok mahasiswanya ngantuk? Mungkin karena makan kangkung tiap hari, Pak. Hidup ini harus dijalani dengan maksud Allah. Kenapa saya begini? Jangan kecewa. Halo saudara, jangan kecewa karena menikah dengan dia. Jangan kecewa karena bekerja sama dengan dia. Jangan kecewa karena tinggal bertetangga dengan dia. Apa maksud Tuhan? Kenapa saya ketemu dengan dia? Jangan kecewa Bu Wayan. Kenapa saya berjuang sendiri? Membesarkan anak seorang diri. Jangan kecewa. Ya Putu, Monica, besarkan hati ibumu. Jangan kecewa. Jangan kecewa karena kehilangan orang tua. Jangan kecewa karena kehilangan anak. Jangan kecewa, ada semua maksud Tuhan dan kita tidak tahu. Maka dikatakan manusia tidak bisa menyelami maksud Tuhan. Karena itu jalani. Kenapa? Tuhan, mari kita bertanya sekarang. Kemarin sudah mengisi lembar yang kosong. Dan saya posting lagi perenungan kita. Bawalah lembaran kosong. Dan biar Tuhan yang ngisi lembaran kosong itu dengan semua jadwal Tuhan. Bukan jadwal kita. Silakan Tuhan, ini jadwal saya. Tuhan yang atur. Kita harus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mengerti maksud Tuhan. Kenapa? Kenapa saya di sini? Apa maumu Tuhan? Mengapa saya berjemaat di sini? Dan saya tidak boleh sama dengan tahun yang lalu. Saya harus berubah. Saya harus bertumbuh. Harus bertumbuh di tahun yang, harus bertumbuh lebih baik daripada tahun yang lalu. Mungkin ada yang masuk harapannya kemarin. Kertas kosong itu. Kita pulang, praktek, dan tahun 2023 milik kita. Bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan kecewa, jangan marah, semua ada waktunya, selesaikan. Dan beriman Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin.